sekarang yang kita kaji adalah babu fadlis sholatil maktubah, bab keutamaan sholat maktubah. Sholat maktubah itu artinya sholat fardu atau sholat 5 waktu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang sholat maktubah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat pada orang-orang beriman itu diwajibkan, difardukan. Mawquta lagi ditentukan waktunya. Waktunya tertentu. Artinya tidak boleh keluar dari waktu. Ini sholat yang maktubah maksudnya. Sholat maktubah itu sholat yang diwajibkan. Sholat itu ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Kalau yang sholat yang wajib ini sholat 5 waktu. Dan orang mengerjakan sholat 5 waktu itu tidak boleh keluar dari waktu, kecuali karena ada uzur, karena waktunya tertentu. Kalau maghrib misalnya mulai terbenamnya matahari sampai menjelang masuknya waktu isya. Kalau isya sampai terbitnya fajar shadiq, sampai subuh. Artinya apa? Kalau ada orang mengerjakan sholat maktubah, waktunya agak cukup, belum salam sudah keluar waktu, maka dia dapat dosa, karena sebagian sholatnya keluar dari waktu, karena waktunya tertentu. Kecuali kalau sholat keluar dari waktu ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya misalnya perjalanan. Orang perjalanan ini boleh jamak qashar. Jadi kalau misalnya dari sini pergi ke Duri atau ke Dumai, berangkat sebelum zuhur. Dari sini ke Duri ke Dumai kan boleh diqashar, ada 100 kilo lebih. Maka bagaimana sholat zuhurnya bisa dijamak takhir ke asar? Itu namanya jamak qashar, itu tidak apa sebenarnya. Atau sholat itu keluar dari waktu karena uzur. Uzurnya apa? Uzurnya sholat itu selain bepergian tadi itu ada 2. Orang meninggalkan sholat atau sholat keluar dari waktu itu dimaafkan, ada 2. Apa? Pertama, lupa. Memang lupa. Mengapa lupa? Ya mungkin ya lupa aja. Asalkan lupanya bukan karena melakukan hal yang tercela. Apa misalnya? Misalnya nonton bola atau main game sampai lupa sholat. Loh, ini sudah habis waktu asar, dosa itu. Kalau memang karena lupanya ya lupa, ya gak apa-apa, lupa. Kalau karena main-mainan itu dosa. Main game, nonton bola, sekarang ini kan lagi Piala Dunia di Qatar ya, sampai keluar waktunya sholat. Itu yang pertama, lupa. Yang kedua, tidur. Tidur ini termasuk uzur yang menyebabkan orang tidak dosa, tidak sholat, tapi wajib qadha. Sama dengan orang lupa, kalau sudah ingat wajib sholat. Tidur juga gak dosa, asalkan tidurnya sebelum masuk waktu. Misalnya mulai habis isya ngopi sama kawannya, duduk-duduk, pas jam 3 tidur, ternyata bangunnya jam 7, gak sholat subuh, itu gak dosa itu. Mengapa? Karena tidur sebelum masuk waktu. Kalau tidurnya sudah masuk waktu, kalau orang tidur belum sholat sudah masuk waktu, tidurnya makruh.
Kalau dia menyangka nanti akan bangun sebelum waktu sholat keluar, misalnya habis isya gak ke musola, mungkin di warung kopi di luar, gak segera pulang atau nonton TV, gak terasa jam 9 akhirnya tidur, padahal belum sholat isya. Tapi dia nyangka nanti jam 2 bangun akan sholat, maka tidurnya makruh. Seandainya dia kelewatan gak dosa. Tapi kalau dia nyangka dia sudah masuk waktu sholat tidur, dan dia nyangka gak bangun sampai nanti waktu keluar, maka tidurnya haram. Jadi misalnya jam 10 atau jam 9 belum sholat isya tidur, dia nyangka saya bangunnya pasti subuh besok, karena ada sehari lebih gak tidur, misalnya tidur aja lah biar gak sholat isya. Haram ini tidurnya, walaupun ternyata jam 3 bangun dan sholat isya, haram. Jadi orang tidur yang tidak dosa meninggalkan sholat itu orang yang tidur sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu menyangka tidak akan bangun dalam waktu sholat, tidurnya haram walaupun ternyata bangun. Kalau menyangka akan bangun, tidurnya makruh. Jadi tidur itu ada hukumnya, saudara. Kalau sudah sholat isya, apalagi sudah sholat witir, tidur itu gak makruh, ibadah tidurnya, dapat pahala. Nah, karenanya sholat itu waktunya ditentukan, fala tuqaddamu alaihi wala tuakhkharu anhu. Sholat itu gak boleh didahulukan dari waktu dan gak boleh ditunda dari waktu. Misalnya karena mau berangkat kerja, subuh di sini jam 5 kurang berapa? 15 ya? Hah? Kurang 14. 5.14 subuhnya. 4.45. Karena mau berangkat kerja, misalnya jam 4.30 sholat duluan. Kok sholat duluan? Kan sebentar lagi dah subuh. Ini mau berangkat kerja biar gak telat. Haram ini sholat. Mengapa? Belum waktunya sudah sholat. Jadi sholat ini ya kalau belum waktunya haram. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang pentingnya sholat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan pada kamu. Apa yang membuat kamu lalai? Pertama, harta-harta kamu. Kedua, anak-anak kamu lalai untuk berzikir kepada Allah. Apa maksudnya berzikir pada Allah? Maksudnya sholat 5 waktu. Orang itu biasanya terlambat meninggalkan sholat pertama karena harta. Mengapa? Karena harta, kerja. Ini kayaknya nanggung tinggal sedikit. Asar mau habis. Akhirnya sampai habis suku. Kadang-kadang karena anaknya ngajak main umama kebur sampai gak sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, lalai dari sholat karena urusan harta dan anak-anak, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Ini pentingnya sholat 5 waktu. Karenanya kita ini harus tahu caranya sholat. Mengapa? Kalau tahu caranya, sholat itu sebenarnya mudah. Kadang-kadang ya kalau di Jakarta, kalau di sini kayaknya masih enggak. Di Jakarta ini kadang 20 kilo bisa 3 jam perjalanan kalau lagi macet. Dulu kan pernah sampai mati itu ya. Di jalan tol mana itu, apa macet, gak ada makanan, minuman, sampai meninggal. Kalau di Jakarta. Maka bagaimana? Harus tahu caranya jamak qashar. Kalau misalnya caranya jamak, kita kerja,
kerja di Mumbai atau di mana, atau kerja di manalah dari sini, diperkirakan nanti pulang asar nyampe rumah maghrib karena perjalanan macet. Maka bagaimana? Ini jamaah takdim, zuhurnya digabung dengan asar, asarnya digabung dengan zuhur, dimakan. Jadi seperti itu. Kalau kendaraan kendaraan ini macet. Karena kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan kadang-kadang rapat meeting karena kita bawahan ya. Kita ini bawahan, nanti kalau meninggalkan sholat, misalnya rapatnya asar, diperkirakan sampai maghrib ini. Kalau keluar nanti ditegur atau dipecat, maka gak apa-apa di jamrah. Mengapa didahulukan? Jangan dibiarkan gak sholat. Bahkan orang kerja, misalnya dia kerja di Indomaret. Kalau hari Jumat kan wajib sholat Jumat. Sementara dia kerja untuk menafkahi keluarga. Pas hari Jumat dia waktunya pikir, Indomaret kan tidak nutup. Kalau dia cuti dipecat, maka bagaimana? Gak apa-apa, gak sholat Jumat, sholat zuhur aja. Sebagian ulama begitu. Kalau memang gak bisa sholat Jumat, tapi kalau sering gak sholat Jumat, sebaiknya cari kerjaan lain. Biar gak keseringan melakukan dispensasi ya, keringanan. Khawatir kalau melakukan yang ringan-ringan, akhirnya enteng akhirnya. Karena kalau terbiasa gak sholat Jumat, akhirnya walaupun gak jaga toko, ada di rumah, lupa gak sholat Jumat juga. Jadi cari kerja lain. Walaupun ada ulama yang membolehkan, ada uzur seperti itu. Nah, kemudian kata para ulama, selain sholat maktubah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ada nawafil, ada sholat sunnah, ada rawatib. Apa sholat rawatib? Sholat qabliyah ba'diyah. Kata para ulama, an-nawafil tutammimul faraid. Sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu. Kita ini sholat fardu kadang kurang khusyuk, pikiran kemana-mana. Ketika takbiratul ihram, pikiran ada di kantor, ada di toko, ada di kebun. Maka bagaimana? Yang menyempurnakan adalah sholat rawatibnya, sholat sunnahnya. Dan sholat fardu itu lebih utama daripada sholat sunnah 70 kali. Kadang-kadang ada orang sama sholat sunnah itu peduli, terutama sholat duha. Mengapa? Katanya kalau sholat duha ekonominya lancar. Tapi sholat subuhnya enteng, sholat asarnya enteng, itu keliru itu. Mengapa? Karena yang sholat asar itu yang wajib, dan itu 70 kalinya sholat duha, 70 kalinya sholat sunnah itu. Kok malah yang pokok yang ditinggalkan? Ada orang itu. Artinya yang sunnah-sunnah itu dia baik banget, sama dengan orang, sama kawannya baik banget, sama bapaknya kurang baik. Ini namanya sangat peduli sama yang sunnah, sama yang wajib kan gak peduli. Padahal yang sunnah itu penyempurna sama yang wajib. Kalau yang wajib ini yang pokok. Kalau diumpamakan bangunan, yang wajib ini yang tiang-tiang ini. Kalau gak ada tiangnya, ambruk yang di atas. Ini hadis ya. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-Hakim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu awwalu ma faradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Pertama kali sesuatu yang difardukan oleh Allah pada umatku. Pertama kali sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pada umatku adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini paling pokok, saudara.
Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan amal-amal mereka yang pertama kali diangkat pahalanya adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya oke, yang lain oke. Kalau sholat 5 waktunya bolong-bolong atau kurang bagus, yang lain tidak oke. Karena sholat 5 waktu. Karenanya sholat 5 waktu ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai ini, apapun kesibukan kita, jangan sampai gak sholat. Kita pergi kemana aja berhenti sholat. Harus berhenti. Kecuali kalau naik pesawat. Naik pesawat gak bisa berhenti. Dan orang naik pesawat ini menurut mazhab Imam Syafi'i sholatnya gak sah di pesawat. Maka bagaimana sholatnya nanti setelah mendarat? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi enak menurut mazhab Syafi'i. Kalau naik pesawat itu gak apa-apa gak sholat. Cuma wajib setelah turun itu. Yang repot ini kalau orang naik travel, misalnya dari Belilas, ya, dari Belilas atau dari Jambi ke Pekanbaru. Bukan travel ya, bis, naik bis lah. Ada bis masih. Naik bis. Berangkat malam jam 2. Waktunya subuh, bisnya gak berhenti. Ini dosa semua satu bis ini. Artinya apa? Ya harus minta berhenti. Berhenti, Fir. Ini mau sholat gitu. Karena sopir ini kalau diajak berhenti, berhenti juga biasanya. Tapi kalau penumpangnya santai, wah penumpangnya santai juga, berangkat aja. Ini orang bepergian. Makanya kalau kita kemana-mana membawa istri, bawa anak, waktunya sholat harus sholat. Anak kita ini diajari disiplin pada sholat. Diajarkan. Karena sholat ini yang paling pokok. Wa awwalu ma yus'aluna anhu min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan amal-amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah besok di akhirat itu sholat 5 waktu. Itu yang ditanya pertama kali. Sholat 5 waktu. Faman kana dhayya'a syai'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari sholat 5 waktu. Ada sholat 5 waktu dia sia-siakan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Uzuru, coba lihat orang ini subuhnya kok ada yang ketinggalan. Coba lihat. Hal tajiduna li'abdi nafilatan min sholatin tutimmuna biha ma naqasa minal faridah. Coba lihat. Barangkali hambaku ini punya sholat sunnah. Sholat sunnahnya ada berapa? Nanti sholat sunnahnya ini sebagai penyempurna sholat fardunya. Karenanya sholat sunnah ini yang rajin. Jangan sampai tak sholat sunnah. Terutama sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Jangan sampai ditinggal. Sholat sunnah yang paling afdal itu sholat witir lalu qobliyah subuh. Mengapa sholat witir? Karena sebagian ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Menurut Imam Hanafi, sholat witir hukumnya wajib. Imam-imam yang lain mengatakan tidak wajib. Tapi orang dulu gak ada yang meninggalkan sholat witir. Yang mengatakan gak wajib gak pernah meninggalkan. Kalau dulu amalan sunnah itu dikerjakan karena sunnah. Beda dengan sekarang. Karena sunnah ditinggalkan. Kok ditinggalkan? Kan sunnah. Kalau dulu sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Sekarang ini orang tahu kok ditinggalkan. Kan sunnah ini. Kalau dulu sunnah itu untuk dikerjakan. Sekarang ini tahu sunnah untuk ditinggalkan. Beda memang. Jadi sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Kalau sholat qobliyah subuh ini
Dalam hadis dikatakan sabda Rasulullah SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudara, seandainya dikasih lahan seluas dunia dan isi-isinya, berapa nilainya? Salat qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada itu. Itu salat qobliyah subuh. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang meninggalkan salat witir dan salat qobliyah subuh, itu lebih buruk daripada yang meninggalkan semua salat sunnah selain keduanya. Kalau sampai witir dan qobliyah subuh gak dikerjakan, ini buruk sekali, buruk meninggalkan sunnah. Lebih baik gak sholat yang lain yang sunnah-sunnah. Kalau sampai ini ditinggalkan, dari besarnya keutamaannya witir dan qobliyah subuh. Nah, sholat sunnah ini tujuannya apa? Untuk menyempurnakan yang fardu-fardu. Kemudian bagaimana? Wanzuru fi siyami abdi syahr Ramadan. Coba lihat puasanya orang ini di bulan Ramadan. Sempurna apa enggak puasa Ramadannya? Fa in kana dhayya syai'an minhu wanzuru. Kalau dia teledor menyia-nyiakan sebagian dari puasa Ramadan, coba lihat. Hal tajiduna li abdi nafilatan min siyami tutimmuna biha ma naqasa minas siyam. Barangkali kalian menjumpai puasa sunnah, barangkali puasa sunnah dia, maka puasa sunnahnya yang akan menyempurnakan puasa fardunya. Jadi kalau kita ini puasa sunnah sebenarnya untuk menyempurnakan bolong-bolongnya puasa fardu. Mungkin puasanya lengkap, cuma kadang-kadang kita ini walaupun puasa, yang puasa cuma perut. Cuma perut ya, artinya gak makan gak minum, tapi matanya keluar kemana-mana yang dilihat. Kalau gak keluar, lihat di TV. Kalau gak lihat di TV, lihat di hati. Yang maksiat-maksiat. Ini perlu ditambah puasa sunnah ini. Wanzuru fi zakati abdi. Dan lihat pula zakatnya hambaku ini. Fa in kana dhayya syai'an minha. Kalau dia menyia-nyiakan sebagian dari zakatnya, fanzuru, maka lihat. Hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tutimmuna biha ma naqasa minaz zakah. Apakah kalian menjumpai bagi hambaku ini sedekah sebagai penyempurna zakatnya? Jadi kalau sedekahnya, kalau zakatnya ini ada yang kurang, disempurnakan dengan sedekah. Karenanya kita ini kalau punya bisnis, punya harta itu harus tahu zakatnya. Karena harta ini kalau pertanian yang wajib itu biasanya pertanian padi, pertanian makanan pokok. Seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang hijau, kacang panjang. Itu wajib zakat. Kalau seperti sawit ini enggak wajib zakat. Orang tanam sawit karena bukan makanan pokok. Tapi kalau uangnya ditaruh di ATM atau disimpan, lalu nisabnya mencapai nisabnya emas 85 gram, maka wajib zakat tiap tahun 2,5. Kalau sawitnya enggak wajib karena bukan makanan pokok. Atau bertani karet, ya, orang Riau, orang Jambi kadang bertani karet, enggak wajib dizakati. Tapi kalau hasil dari karetnya uangnya ditabung, disimpan, lalu senilai 85 gram emas. Berapa 1 gram? 1 juta. Berarti 85 juta. Maka tiap tahun wajibnya 2,5%. Apalagi ini ya, itu zakat. Ya, termasuk yang wajib zakat ini apa namanya? Perdagangan, perniagaan itu wajib zakat. Hewan beli rumah
Artinya memang jualan rumah. Jualan rumah wajib zakat. Kalau zakat profesi itu gak ada zakat profesi. Misalnya saudara kerja di kantor, itu gak ada zakatnya walaupun gajinya tinggi. Mengapa gak ada zakatnya? Karena orang punya profesi itu diatur orang. Kalau datang terlambat dimarahi. Yang wajib zakat itu bosnya. Karena biasanya profesi itu perniagaan, perdagangan itu. Jadi harus tahu mana yang wajib zakat, mana yang enggak. Kalau di Riau ini apalagi yang ada ya toko-toko itu. Kalau toko itu wajib zakat. Perdagangan. Wa yukhadhu dzalika ala faraidillah. Maka diambil itu pada fardu-fardunya Allah yang diwajibkan Allah. Wa dzalika bi rahmatillahi wa hadlihi. Demikian itu sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keadilannya. Wa in wajada batlan, apabila menjumpai lebih, artinya apa? Yang wajib-wajib ada yang ditinggalkan, tetapi ketika sunnah itu digabung ternyata lebih. Wudi'a fi mizanihi, maka itu diletakkan dalam timbangan amalnya wakila lahu. Dan dikatakan padanya fudkhulil jannata masruran. Masuklah kamu ke surga dengan keadaan senang atau bahagia. Ayo masuk surga dengan senang hati. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Kalau dia tidak dijumpai seperti itu, fardunya kurang-kurang, sunnahnya gak ada untuk menutupi. Yang fardu-fardu kurang, sunnahnya gak ada, apalagi gak fardu sama sekali. Umirat bihi zabaniyatu ta'khudhu biyadaihi wa rijlaihi thumma takdhifu bihi finnar. Maka malaikat zabaniyah diperintahkan oleh Allah mengambil kedua tangan dan kedua kakinya, lalu malaikat zabaniyah melemparkannya ke dalam api neraka. Ini kalau orang amal-amalnya kurang, amal wajibnya kurang, seperti itu. Kemudian sholat ini diantara keutamaannya as-sholatu tukaffirudz dzunub. Sholat itu dapat menghapus dosa. Warawa Muslimun an Jabir. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir. Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarir azbin ala babi ahadikur. Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang mengalir, airnya enak, air tawar di pintu rumah kamu. Di depan pintu rumah kamu ada air sungai. Ini Rasulullah SAW membuat perumpamaan di Arab ya. Karena di Arab ini betapa sulitnya air. Kalau di sini kita menjauh dari sungai takut banjir. Kan begitu. Dan di rumah kita sudah ada kamar mandi. Apalagi di perumahan di Riau ini daerah rawa-rawa. Sering hujan memang. Sungainya ditutup-tutup biar gak banjir. Nah, sholat 5 waktu ini perumpamaannya seperti sungai yang mengalir di pintu kamu. Yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Kamu setiap hari mandi di sungai itu 5 kali. Kalau mandi 5 kali kira-kira bagaimana? Bersih apa enggak? Qala Al-Hasan, kata rawinya Al-Hasan, fama yubki dzalika minad danas. Kalau mandi 5 kali, insya Allah gak ada kotor sama sekali. Kalau kita ini laki-laki mandi berapa kali biasanya? 1 kali ya. Paling banyak 2 kali biasanya ya. Artinya pagi mau berangkat kerja, kalau subuh itu kadang mandi kadang enggak. Kalau laki-laki. Jadi mungkin kalau mau berangkat kerja baru mandi. Kemudian sore panas-panas mau sholat maghrib baru mandi lagi. Yang sering mandi ini perempuan.
Perempuan tuh kadang-kadang setiap mau sholat mandi lagi. Beda memang dengan laki-laki. Kalau mandi 5 kali artinya gak kotor sama sekali. Ini keutamaan sholat 5 waktu. Kemudian wa Ahmad an Abi Dzar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Dzar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita wal waraqu yatahafat. Nabi SAW keluar pada waktu musim hujan, sedangkan daun-daun itu pada rontok berjatuhan karena hujan. Fa akhadha bi ghusnaini min syajaratin qala. Lalu Rasulullah SAW mengambil 2 ranting pohon. Beliau bersabda, Abu Dzar berkata, faja'ala dzalikal waraqu yatahafat. Begitu Rasulullah mengambil 2 ranting, daun-daunnya berjatuhan. Fakal. Lalu Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar. Fakultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Labbaik. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, innal abdal muslima la yusalli sholata yuridu biha wajha Allah fatahafatu anhu dhunubuhu kama tahafatu hadzal waraq an hadhihi syajarah. Sesungguhnya seorang hamba muslim, niscaya dia benar-benar sholat. Dia sholat karena Allah, bukan karena apa. Artinya sholat ya semata-mata karena Allah. Kadang-kadang orang sholat karena melamar kerja, calon bosnya rajin sholat. Kalau kelihatan gak sholat gak diterima nanti. Hanya rajin. Dia ini memang sholat ya karena memang karena Allah. Maka bagaimana? Orang yang sholat, dosa-dosanya itu rontok saudara. Dosa-dosanya berjatuhan. Sebagaimana daun ini berjatuhan dari pohonnya. Jadi kalau musim hujan itu biasanya kan pohon-pohon kena hujan angin patah. Lama-lama setelah beberapa lama dahannya diangkat kan rontok itu, karena sudah mau kering. Nah, orang sholat itu merontokkan dosa-dosa. Dan ini terasa saudara. Kalau kita ini habis sholat betulan apalagi berjamaah, setelah sholat itu terasa agak ringan nih Pak, daripada sebelum sholat. Memang terasa ringan. Mengapa ringan? Ya mungkin beban dosa itu rontok. Beban dosanya rontok. Beda kalau belum sholat. Wat-Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar. At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Innal hamda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha wa wudi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqadat anhu dhunubahu. Seorang hamba apabila dia berdiri salat, maka semua dosa-dosanya didatangkan oleh Allah, diletakkan pada kepalanya dan di kedua pundaknya. Jadi dosa ini ada di kepala, di pundak-pundak. Makanya orang banyak dosanya sumpek saudara. Orang suka dosa sumpek. Mengapa? Karena jadi beban. Nah, ketika sholat, dosa-dosa didatangkan semua oleh Allah. Taruh di kepala, taruh di pundak. Setiap orang itu rukuk dan sujud, maka dosa-dosanya berjatuhan darinya. Makanya orang habis sholat biasanya pikiran agak ringan dan beban memang agak ringan. Mengapa? Mungkin dosa-dosa mulai rontok, berjatuhan dosanya. Ini pentingnya sholat. Wa Muslim an Utsman radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Tidaklah seorang muslim yang masuk waktu sholat maktubah, sholat 5 waktu,
lalu dia bagus dalam melaksanakan wudhu. Wudhunya dikerjakan dengan sempurna. Kalau berwudhu itu saudara, hati-hati ya. Jangan sampai ada anggota yang nggak kena air. Terutama kalau kerjanya bangunan. Atau di rumah lagi ngecat. Itu hati-hati. Kadang-kadang dapat 2 hari, loh kok ada cat di sini. Padahal yang ngecat sudah dapat 2 hari. Itu laki-laki. Misalnya batas wajah ini harus kena air. Kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Sampai kalau perlu ya di atas mata kaki. Jangan sampai wudhunya gak bagus. Nah, setiap orang muslim ketika masuk waktu sholat, lalu dia wudhu dengan bagus, sholatnya khusyuk, rukunya juga bagus, khusyuknya juga bagus, rukunya bagus. Mengapa rukunya bagus? Karena kadang-kadang orang itu ruku terburu-buru. Kalau sholat sendirian kadang terburu-buru. Beda kalau sholat berjamaah, kan ada imam. Sendirian terburu-buru. Maka bagaimana orang yang sholatnya bagus, wudhunya bagus, rukuk dan khusyuknya bagus, maka sholat itu illa kanat kafaratan lima qablaha. Sholat itu penghapus pada apa sebelumnya minadz dzunub, dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan dihapus dengan sholatnya itu. Malam ya'ti kabiratan, selama dia tadi tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar bagaimana? Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubat kalau dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullahu, itu kapan? Selamanya. Setiap orang sholat, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Itu dosa-dosa kecil maksudnya. Ini keutamaan sholat ya. Jadi sholat ini memang benar-benar menghapus dosa-dosa kita. Wal Baihaqi an Anas, Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Anas. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min hafizaini yarfa'ani ilallahi ta'ala bi sholati rajulin maha sholatin." Tidaklah 2 malaikat penjaga amal melaporkan kepada Allah sholatnya seseorang bersama sholat sebelumnya. Misalnya zuhur asarnya dilaporkan, illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah berfirman, "Ushhidukuma anni ghafartu li 'abdi ma bainahuma." Aku persaksikan pada kamu berdua malaikat, kata Allah, aku ampuni hambaku ini dosa-dosa antara 2 sholat itu. Kalau 2 sholat dilaporkan oleh Allah. Karenanya sholat ini penting, jangan sampai kita tinggalkan. Dan anak-anak kita harus dididik peduli pada sholat. Kalau waktunya sholat subuh, anak kita dibanguni. Kalau gak mau, malam-malam diajak dialog. Kalau subuh bangun. Jadi ajak candai, kenapa gak bangun? Ayo bangun. Harus seperti itu. Mengapa? Agar terbiasa. Mengapa begitu? Manusia ini saudara, karena sholat ini memang amal paling pokok. Dan dikatakan sholat ini tiang agama. Artinya apa? Perbuatan kita sehari-hari tergantung pada sholat Tuhan. Kalau kita ini sholatnya bagus, yang lain perbuatannya bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, yang lain tidak bagus. Sholat ini menjadi pengendali pada kita, juga pada anak-anak kita. Kini sholat, kira-kira 20 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahunan, di Jawa Timur, di daerah saya, ada kepala PLN sowan pada seorang kiai. Dia curhat, saya mau curhat kiai. Gimana? Saya ini kepala PLN,
gimana cara mengatasi korupsi anak buah saya. Keuangan ini bocor, banyak bocornya. Akhirnya bagaimana? Kata kiai ini, gini ajalah. Sebulan sekali anak buah kamu kumpulkan. Kenapa? Saya mau ceramah. Akhirnya pada bulan pertama kiai ini berceramah tentang cara wudhu yang baik. Diceramai cara wudhu yang baik. Gini loh cara wudhu yang baik. Pada bulan berikutnya diceramai tentang gerakan sholat yang baik. Bulan berikutnya bacaan sholat yang baik. Bulan berikutnya terus, pokoknya sholat ini. Nah, setelah kajian wudhu sholat ini selesai dan mereka ini mengerjakan dengan sempurna, kepala PLN ini sowan lagi, datang lagi pada kiai itu. Apa kata dia? Alhamdulillah kiai, berkat pelatihan sholat, angka kebocoran ditekan sampai 95%. Ya masih ada bocornya, cuma tinggal 5%. Yang 95 sudah hafal. Kan bagus. Artinya apa? Kalau orang ini bagus semua, gak ada yang bocor sama sekali, gak mungkin. Yang nakal itu ada saudara. Tapi kalau nakal semua kan terlalu namanya. Kalau semuanya nakal itu terlalu saudara. Artinya apa? Sholat itu memang seperti itu. Orang ini kalau sholatnya baik, perbuatannya menjadi baik. Makanya sholat ini bagi kita ya, orang-orang kita harus kita perhatikan. Istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita diingatkan sholatnya. Tentunya kita sebagai orang tua yang memulai terlebih dahulu agar sholat dengan baik. Ini pentingnya sholat. Ini ada cerita bagaimana seorang pencuri bertaubat pada masa ulama salaf dulu. Kalau gak salah diriwayatkan Imam Asy'arani dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Ubud. Dulu ada seorang pencuri, tapi pencuri ini istiqamah sholat di masjid, istiqamah berjamaah. Sholat sunnahnya istiqamah juga, sholat malamnya istiqamah. Kadang jam 2, jam 1 malam bangun, sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dulu. Pencuri dulu itu sopan saudara, agak seperti sekarang. Dulu itu orang mau mencuri itu ada adabnya dulu. Gimana? Sebelum berangkat berdoa, ya Allah, jangan sampai saya ini mencuri punyanya orang yang dermawan. Jangan sampai mencuri punyanya orang yang bayar zakat. Dan kalau mereka mencuri gak diambil semua, disisakan untuk orang rumah itu. Dan kalau di situ gak ada laki-lakinya atau janda, gak mencuri itu, gak dicuri. Kalau perempuan gak dicuri. Itu pencuri dulu. Sekarang ini gak sopan sama sekali itu deh. Jadi kalau baca di kitab-kitab, pencuri-pencuri dulu itu ya memang sopan. Walaupun ya namanya pencuri lah. Ini adabnya mencuri. Tetap salah memang mencuri itu. Nah, ada pencuri rajin ke masjid, rajin sholat tahajud. Lama-lama tetangganya bilang pada dia, kamu ini rajin sholat, tapi kamu mencuri. Gimana kamu ini? Apa kata orang itu? Saya ini pencuri. Pencuri ini ulat masyarakat. Artinya orang jahat. Kalau saya ini sudah penjahat, pencuri, gak rajin sholat, tambah gimana nasib saya? Sudah pencuri gak rajin sholat katanya.
Ya sudahlah, walaupun saya ini pencuri, tapi pencuri yang soleh. Ya gak soleh pencuri, rajin sholat. Akhirnya apa? Karena orang ini rajin sholat, lama-lama daerah situ mestinya tiap malam ada yang kecurian, tiap beberapa hari ada yang kehilangan, tiba-tiba aman. Karena lama aman, tetangga penasaran, kok bisa aman ya? Mana yang biasa? Orang ini saudara, kalau biasa kehilangan lalu gak hilang, biasanya penasaran. Mana ini kok udah hilang lagi? Lama-lama orang situ ada yang pergi ke tanah suci umrah, haji atau umrah. Ternyata si pencuri ini sudah jadi orang soleh. Dia kerjanya tawaf di depan Ka'bah, umrah, sholat, baca Quran, dan sudah kurus, sudah banyak menangis pada Allah. Lama-lama tetangganya menghampiri dia, loh, kamu yang mencuri itu? Iya. Kamu kok bisa tobat begini? Kok bisa jadi orang soleh? Kamu kan pencuri, tiap malam mencuri. Apa kata dia? Saya ini memang pencuri, tapi walaupun pencuri saya kan rajin sholat. Karena rajin sholat, akhirnya diangkis, diselamatkan oleh Allah berkat sholatnya. Karenanya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai teledor tidak sholat. Jangan. Sholat ini harus kita kerjakan, harus kita utamakan, harus kita kerjakan, dan harus tahu cara-cara sholat. Bagi orang yang memang sibuk kerja di luar, harus tahu cara jamak sholat, cara qashar sholat yang kerja. Kecuali kalau kerja punya sendiri. Kalau kerja punya sendiri kan suka-suka kan. Jadi zuhur tutup berjamaah, nanti habis itu buka lagi. Yang bagus itu saudara, kalau di Indonesia masalah sholat, saya pernah tinggal di Kalimantan Selatan. Orang Kalimantan Selatan itu kalau mau zuhur, orang-orang di pasar itu gak ditutup, cuma ya, tapi naik semua ke musola. Kan di pasar tuh ada musola, ada masjid, berjamaah semua. Nanti asar gitu lagi, habis itu jaga lagi. Saya pernah tinggal di sana setengah tahun dulu. Malah mall itu kalau menjelang maghrib nutup. Nanti habis isya baru buka lagi. Itu mall, jadi mallnya punya adab di sana ini. Buka 24 jam ya, sampai yang jaga gak mikir sholat itu. Gak begitu. Dan orang sana itu santai. Saya waktu itu ditugas kiai saya ngajar di pondok, ngajar di pesantren ya. Sampai ada orang-orang kampung tiap hari itu ikut ngaji, ikut sekolah madrasah. Saya sampai heran, ini kerjanya apa ini kok tiap hari sekolah di situ? Apa gak kawin? Ternyata punya keluarga itu. Dan di sana itu biasanya waktu subuh kurang 1 jam atau lebih, pengeras suara sudah mengudara semua. Baca tarhim, baca sholawat, membangunkan orang untuk sholat malam. Itu di Kalimantan Selatan, orang-orang Banjar. Memang luar biasa, kalau ibadah itu luar biasa di sana. Mereka memang suka, memang rajin kalau ada majelis maulid, majelis pengajian, sampai madrasah di pondok-pondok itu, yang tua-tua yang nggak ada kerja ikut ke madrasah itu. Kebetulan pondok saya waktu tinggal di situ itu di depan terminal. Saya jadi imam di musola. Itu polisi sampai bengkel-bengkel yang kerjanya bengkel, kalau sudah masuk waktu sholat ditinggal, sholat semua. Itu di sana. Memang luar biasa nih Pak. Bagus. Ini di Indonesia yang saya tahu ya, yang bagus di orang-orang Banjar Kalimantan Selatan. Kalau di daerah-daerah lain ya gak peduli biasanya.
Dan di Kalimantan Selatan itu kalau bulan Ramadan ada mau buka, satu daerah itu ramai-ramai bakar saudara. Gak berani buka warung di sana karena orang-orang kampung ramai-ramai bakar. Kalau di sini enggak ya, aman, malah yang mau lewat itu yang malu. Jadi yang mengerjakan ibadah kadang malu, mau lewat di depan teman atau tetangga yang enggak ibadah kadang-kadang. Mengapa? Ya karena sudah rusaknya. Ada seperti itu. Sebagian daerah itu beda. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan dalam kajian malam ini tentang pentingnya sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini kita harus benar-benar tahu cara mengerjakan. Dan bagi orang yang punya kesibukan di luar, terutama yang kerja pada orang, jadi pegawai negeri atau sering keluar kota, itu harus tahu cara melakukan jamak qashar sholat. Mengapa? Agar tidak sampai meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau belum tahu caranya, kalau ada ustadz-ustadz itu bikin acara wisata, ikut. Biasanya ustadz-ustadz UAS, ustadz Alwaf, ustadz siapalah di Pekanbaru bikin acara wisata religi kemana? Sumbar ya, Sumbar kemana ikut. Nanti biasanya akan diajari cara jamak qashar. Jangan diam, biar tahu. Karena kalau sudah tahu tuh enak saudara. Ternyata ringan memang. Kalau gak tahu akhirnya gak sholat. Kalau sudah gak sholat maka dosa besar. Ini yang perlu kita sampaikan. Ini sudah beberapa hadis. Selanjutnya ada sisa waktu 15 menit atau 30 untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang bertanya gak usah pakai mic ya, kan gak jauh, ini cuma 2 meter aja orang. Silahkan yang mau tanya. Ini kan saya di sini kan kuliah dari Medan. Jadi ketika saya pulang kampung itu kan lebih 100 kilo kan dari Pekanbaru ke Medan. Saya naik bus. Jadi kalau pulang kampung itu dari kos saya ke Akak itu kan bus itu kan perginya ba'da maghrib. Jadi ketika saya sampai di terminal Akak itu kan ada masjid. Di situ apakah saya udah boleh melakukan jamak sholat isya? Kamu tinggalnya di mana? Di Medan. Tinggalnya di kos di Penuh. Hah? Kalau sekarang tinggalnya di Penuh. Nah, terminal Akap dengan kos itu beda desa ya. Boleh berarti. Pokoknya keluar dari desa itu boleh sudah. Sudah boleh jamak di masjid. Iya. Kalau sudah keluar dari kelurahan itu sudah musafir. Boleh jamak qashar. It's first telling me subuhnya kebetulan di network itu Berhenti. memang punya muslim. Jadi gak berhenti. Apakah itu boleh? Apakah memang boleh soal subuhnya dihormati waktu? Itu suruh berhenti. Ramai-ramai kan penumpangnya muslim semua itu. Suruh berhenti. Kalau takut mau berhenti jangan tidur. Nanti menjelang subuh tidur. Biar gak dosa. Bangunnya jam 7 pagi. Jadi rekayasa aja. Atau nanti jam berapa? Jam 4 minum obat tidur. Dari sini main HP aja lah biar gak ngantuk. Nanti jam 3 jam 4 minum obat tidur, akhirnya ketiduran. Biar gak dosa caranya. Kalau gitu ya harus turun memang. Buat sholat di rumah waktu. Apa? Sholat dihormatil waktu itu kalau gak bisa turun, kita kan bisa turun. Seperti kereta api itu bisa dihormatil waktu.
Kalau itu ya harus berhenti memang. Ada lagi? Ya, gimana? Iya, tetap dikeluarkan. Karena sudah sampai satu nisab. Sama dengan orang berdagang, modalnya besar, 100 juta. Ternyata dapat 1 tahun masih 100 juta, ya wajib zakat itu. Karena memang satu nisab sejak awal itu. Kalau dihitung sampai 500 juta, apakah barang yang di properti itu bisa dizakatkan juga? Zakat barang maksudnya dari harta. Orang zakat perdagangan itu, misalnya ini toko saya, yang dijual peralatan rumah tangga, dipan, kasur, kemudian kompor, apa yang dijual. Maka nanti dapat 1 tahun ini di total barang-barang yang dijual ini. Kalau itu sampai 85 gram wajib zakat. Sama uang, sama dengan uang yang diputar juga. Uang yang berputar. Kalau uang sudah diambil, misalnya dijadikan simpanan, itu gak wajib. Itu bukan zakatnya perdagangan. Itu nanti zakatnya uang yang mengendap. Lain lagi itu. Kalau sampai 85 juta wajib zakat. 85 gram. Kalau yang ini, misalnya ini toko saya. Saya punya toko. Maka barang-barang ini mulai dari beras, minyak, akhir tahun ditotal. Sama uang yang ada di laci yang memang keluar masuk. Juga sama hutangnya pelanggan yang kira-kira bayar. Ada harapan bayar. Itu di total juga. Kalau yang pelanggan yang sudah hilang gak bayar, gak usah itu. Dimaafkan. Kalau yang kira-kira bayar, di total. Nah, yang gak masuk totalan, uang kalau sudah jadi simpanan. Sudah gak jadi modal untuk pulaan lagi ya, itu gak masuk. Atau mobil transportasi itu gak masuk. Atau lacinya tempat duduk. Artinya barang-barang yang gak dijual memang, itu gak usah di total. Yang di total ini barang-barang yang memang diperdagangkan. Faham maksudnya? Hah? Tapi like bisa dipergunakan untuk apa aja? Bunga tabungan gitu. Kalau bunga bank itu menurut mayoritas ulama hukumnya haram. Sebagian kecil mengatakan sudah haram. Ya bunganya itu yang haram maksudnya. karena ini kemarin deh. Jangan diambil mestinya kalau ikut yang haram itu. Iya. Atau kalau diambil jangan dipakai sendiri, kasihkan orang lemah, orang fakir miskin. Kalau dikasih muara itu saya seperti tadi buat dijawab. Oh, tidak apa-apa juga. Ya, tidak apa-apa juga. Untuk masyarakat umum yang nggak punya, tidak apa-apa juga. Karena barang haram ini ya, barang haram ini kalau dibuat transaksi tetap haram. Misalnya kita hasil judi,
buat beli barang ini haram hukumnya. Dan makanan yang kita terima itu haram. Kecuali kalau beritahu dulu, kita beli nasi di warung. Saya beli nasinya, tapi hasil judi ini. Oh ya, ada bapak halal nasinya ini. Karena dia tahu kalau dikasih hasil judi. Misalnya hasil korupsi ya. Misalnya kamu jadi DPR, jadi wali kota, jadi apa korupsi. Lalu apa? Saya mau beli tapi uang korupsi. Mau kamu? Iya. Halal kita makan. Dia yang haram menerima itu. Kebetulan yang penjualnya tidak apa-apalah, yang penting laku ya, dapat barang haram. Walaupun dikasihkan yang menerima haram juga. Kamu mau dikasih ini, uang apa ini? Ini uang panas, hasil korupsi. Ya tidak apa-apa, haram juga. Kalau gak bilang-bilang, jangan bilang-bilang lah, kasihkan ke saya, gak apa-apa itu. Makanya kalau kita ini diundang teman makan, jangan tanya, kamu ngasih makan ini dari gaji pokok apa hasil korupsi? Kalau dia ngaku malah haram. Kalau bilang hasil korupsi ini haram kita makan. Kalau gak ngaku, gak bilang-bilang, ya sudah, gak apa-apa makan. Dia yang nanggung. Ada lagi? Ya. Kalau uang yang disimpan itu bukan zakat dagangan, itu zakat emas. Uang ini sekarang kan menempati posisinya emas kan. Kalau dulu orang jual beli dengan emas atau perak. Sekarang ya uang rupiah itu. Jadi kalau ada orang uangnya disimpan di brankas di rumahnya atau di BSD sampai satu nisab setahun ya wajib zakat itu. Zakatnya berapa? 2,5. Nah kalau dagang ini ya zakat dagang. Dagang ini 2,5. Zakat ini gak banyak saudara. Karena kalau 100 juta zakatnya berapa kalau 2,5? 2,5 juta. 2,5 juta 100 juta. Kan sisanya berapa itu? Masih 97,5. Kalau 1 miliar zakatnya berapa? 25 juta. Masih banyak itu 1 miliar. Kalau 1 triliun berapa zakatnya itu? 250. Sedikit sebenarnya zakat itu. Dan harta ini kalau dizakati semakin berkembang, dijaga oleh Allah. Apalagi rajin bersedekah, oleh Allah dijaga. Tapi kalau gak dizakati dihancurkan lama-lama, habis. Ini ada kisah ya, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari atau Riyadhus Shalihin. Hadis sahih. Ada orang soleh jalan di padang pasir. Tiba-tiba mendengar suara malaikat di awan, di mendung. Bilang, ini mendung ini turunkan di lahannya si di sana. Ada orang namanya ini, hujankan di lahannya dia. Terkejut dia. Kok ada orang dibicarakan malaikat yang mengatur hujan? Akhirnya dikejar. Di mana hujan turun? Ternyata hujan turun ini di daerah bercadas, daerah bebatuan. Setelah air ini menggenang, ternyata di belakang genangan air ini ada seorang laki-laki yang pakai cangkul, mengalirkan air ini ke lahannya. Ditanya oleh orang ini, sampean namanya siapa? Nama saya ini. Loh, berarti sampean yang dibicarakan malaikat. Jadi ini orang wali, berarti mendengar suara malaikat. Dan ini orang soleh. Kenapa?
Saya mau tanya, tadi malaikat pengawal mendung tuh bilang sama malaikat satunya, mendungnya suruh hujankan ke lahan punya sambian. Sambian ini kan bertani. Nah, sistem taninya sambian bagaimana? Kok diperhatikan malaikat? Kata orang itu, saya ini bertani, setiap panen hasilnya dibagi 3. Untuk apa? Yang sepertiga untuk konsumsi keluarga, untuk dikonsumsi. Terus sepertiganya sedekah, sepertiganya untuk modal. Jadi yang sepertiga untuk balik modal, untuk kembali modal bertani lagi. Ini karena dibagi 3 saudara, akhirnya apa? Hartanya ini oleh Allah dijaga. Karena zakat atau sedekah itu. Artinya apa? Orang yang berzakat, bersedekah itu tidak mengurangi, itu memang kenyataan. Dan ini diakui oleh negara-negara maju. Makanya sejak awal-awal ketika Indonesia ini krisis, negara-negara yang suka ngirim produknya ke sini kan ngasih hibah ke pemerintah, seperti Jepang gitu. Mengapa? Khawatir ekonomi di sini ambruk, akhirnya mobilnya Jepang nggak laku di sini. Kalau nggak laku kan payah juga Jepang itu. Negara-negara maju itu ngerti memang untuk perputaran ekonomi harus stabil. Ini pentingnya sedekah. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Karena sudah gak ada, kita tutup ini waktu pukul 9. Insyaallah nanti bulan depan kita ada lagi. Yang bulan kemarin ini karena terlalu sibuk, sempat libur kemarin. Dan saya kasih tahu ke pengurus mushola agak terlambat. Kalau sekarang ini kan sudah agak lama ngasih tahu. Coba ditunda malam ini. Karena maunya kemarin kesini ditunda sekarang. Hanya malam ini. Dan alhamdulillah ini banyak yang daftar. Insyaallah ini kalau istiqomah nanti bisa penuh perubahan yang hadiri. Insyaallah. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdi wa fi rahmatika mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syari' al-'ilal wa mufarrij al-qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik tasalli. Allahumma rizqna min al-ghufur al-afdal wa min hada ashwaha wa min al-ahlal azgaha wa min al-akhnaf aqiyabaha wa min al-arzaqi ajzanaha wa min al-afiyati aqbalaha wa min ad-dunya khayraha wa min al-akhirati na'im. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashayikhina wa habibina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil adhafina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan nahya bikum wa na'amwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka taslima katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.